وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم أما بعد. Akhwati pemirsa Markazuna TV yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Kita melanjutkan kembali kajian Al-Fiqhil Muyassar sampai pada bab yang kelima, Al-Babul Khamisu fi salati tatawu'i wa fihi masailu. Bab yang kelima tentang salat tatawwu' dan padanya ada permasalahan-permasalahan atau pembahasan-pembahasan. Wal muradu bi tatawwu'i kullu ta'atin laysat biwajibatin. Maksud dari tatawwu' adalah seluruh ketaatan yang bukan merupakan suatu kewajiban. Al-mas'alatul ula fadluha wal hikmatu min masyru'iyyatiha. Permasalahan yang pertama adalah keutamaannya dan hikmah dari disyariatkannya. Al-awwalu fadluha, yang pertama adalah keutamaannya. At-tatawwu'u bis-salati min afdalil qurubati ba'dal jihadi fi sabilillahi wa talabil ilmi. Tatawwu' dengan salat, mengerjakan yang sunnah, merupakan bentuk kedekatan atau mendekatkan diri yang lebih utama atau yang paling utama setelah jihad di jalan Allah dan setelah talabul ilmi. Limudawamatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrubi ila rabbih binawafilis salawati. Dikarenakan berkesinambungannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendekatkan diri kepada Rabb-Nya dengan salat-salat nafilah. Wali hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan kepadanya peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang nafilah hingga aku mencintainya. Al-hadis. Asani al-hikmatu min masyru'iyyatiha. Yang kedua adalah hikmah dari disyariatkannya. Wa qad syarra'a subhanahu at-tatawwu'a rahmatan bi'ibadihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan tatawwu' sebagai bentuk rahmat kepada hamba-hambanya. Faja'ala likulli fardin tatawwu'an min jinsihi. Maka ia menjadikan bagi setiap yang fardu, yang wajib itu tatawwu', yang sunnah dari yang sejenis dengannya. Liyazdadal mu'minu imanan wa rif'atan fid darajati bi fi'li hadat tatawwu'i. Agar seorang mukmin bertambah keimanannya dan bertambah ketinggiannya di derajatnya dengan mengerjakan tatawwu' ini. Walitakmulal faraidu, dan agar yang faraid, yang wajib-wajib menjadi sempurna. Wa tujbara yaumal qiyamati bihadat tatawu'i, dan menjadi tujbar,
diperbaiki pada hari kiamat dengan yang tatawwu' ini. Fa innal faraidha ya'tarihan naqsu. Sesungguhnya ibadah-ibadah yang fardu itu disinggahi atau didatangi oleh kekurangan. Kama fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslimu yaumal qiyamati as-salatu. Sesungguhnya yang pertama diperhitungkan dengannya seorang hamba yang muslim adalah pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in atammaha, jika ia menyempurnakannya. Wa illa, jika tidak, qila, maka dikatakan, unzuru hal lahu min tatawu'in. Lihatlah apakah padanya ada tatawwu'. Fa in kana lahu tatawu'un ukmilatil fariyadatu min tatawu'ihi. Jika ia padanya ada salat tatawwu', maka disempurnakan salat fardunya dengan yang tatawwu'. Summa yuf'alu bisairil a'malil mafrudati mislu dzalika. Kemudian dilaksanakan terhadap seluruh amal-amal yang fardu seperti yang demikian. Al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua, fi aqsamiha, tentang pembagian atau bagian-bagiannya. Salatul tatawwu'i ala naw'ain. Salat tatawwu' itu ada dua jenis. An-naw'ul awwalu salawatun muaqqatatun bi awqatin muayyanatin. Salat-salat yang tertentu waktunya dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Wa tusamma bin nawafilil muqayyadati, dan dinamakan nafilah-nafilah yang terikat. Wa hadhihi minha ma huwa tabi'un lil faraidhi kasunanir rawatibi, wa minha ma laysa bitabi'in ka salatil witri wad duha wal kusufi. Dan ini, yang jenis ini, diantaranya ada yang ia mengikuti salat-salat fardu, menyertai salat-salat fardu seperti sunnah-sunnah rawatib, dan diantaranya juga ada yang tidak mengikuti seperti salat witir dan salat duha dan salat kusuf atau salat gerhana. An-naw'u tsani salawatun ghairu muaqqatatin bi awqatin muayyanati wa tusamma bin nawafilil mutlaqati. Yang kedua adalah salat-salat yang tidak ditentukan waktunya dengan waktu-waktu tertentu, dan dinamakan dengan salat-salat nafilah yang bebas, mutlaqah. Wan naw'ul awwalu anwa'un muta'addidatun ba'duha akadu min ba'din. Jenis yang pertama ada jenis-jenisnya yang banyak, sebagiannya lebih ditekankan dari sebagian yang lain. Wa akadu anwa'ihi al-kusufu, dan jenis-jenisnya yang paling ditekankan adalah salat kusuf atau salat gerhana. Summal witru, kemudian witir. Summa salatul istisqa'i, kemudian salat istisqa, meminta hujan. Summa salatut tarawih, kemudian salat tarawih. Wa amma naw'u tsani fayushra'u fil laili kullihi wa fin nahari ma'ada awqatin nahyi wa salatul laili afdalu min salatin nahari. Sedangkan jenis yang kedua maka disyariatkan pada seluruh malam dan pada siang hari kecuali waktu-waktu larangan. Dan salat pada malam hari itu lebih utama daripada salat pada siang hari. Al-mas'alatu tsalitsatu ma tusannu lahul jama'atu min salati tatawwu'i. Permasalahan yang ketiga adalah apa yang disunnahkan padanya untuk dikerjakan berjamaah dari salat tatawwu'. Tusannu salatul jama'ati litarawihi
wal istisqa'i wal kusufi. Disunnahkan salat berjamaah untuk salat tarawih dan salat istisqa dan salat kusuf. Al-mas'alatu rabi'atu fi adadir rawatibi. Dan permasalahan yang keempat adalah tentang jumlah salat rawatib. Wa rawatibu jam'u ratibatin wa hiya da'imatul mustamirratu wa hiya tabi'atu lil faraidhi. Salat rawatib adalah bentuk jamak dari rotibah yang artinya adalah kontinu dan berkesinambungan. Dan ia mengikuti atau menyertai salat-salat yang fardu. Wa faidatu hadhihi rawatibi annaha tajburul khalala wan naqsa alladhi yaqa'u fil faraidhi. Faidah dari salat-salat rawatib bahwasanya ia menyempurnakan atau melengkapi, memperbaiki yang rusak dan yang kurang yang terjadi atau terdapat dalam salat-salat fardu, kama madha bayanuhu, sebagaimana telah berlalu penjelasan tentang itu. Wa adadu rawatibi 10 raka'atin wa hiya al-madhkuratu fi hadis Ibnu Umar. Dan jumlah salat-salat rawatib itu ada 10 rakaat. Dan ia yang disebutkan pada hadis Ibnu Umar, hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla zuhri. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'da zuhri, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya'. Wa raka'ataini qabla al-ghadati, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kanat sa'atan la adkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Saat itu aku tidak masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Fahaddatsatni Hafsatu annaha kana idza tala'a al-fajru wa adzana al-muadzinu shalla raka'ataini. Maka Hafsah menceritakan kepadaku bahwasanya beliau jika terbit fajar dan seorang muadzin telah adzan, beliau salat 2 rakaat. Wa yata'akkadu lil muslimi an yuhafidha ala 12 raka'atan. Dan ditekankan bagi seorang muslim untuk menjaga 12 rakaat liqaulin Nabi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 raka'atan illa banallahu lahu baitan aw illa bunya lahu baitun fil jannati. Tidaklah seorang hamba yang muslim salat untuk Allah Ta'ala pada setiap harinya 12 rakaat, kecuali melainkan Allah membangunkan baginya rumah, atau melainkan dibangunkan baginya satu rumah di jannah. Wahya al-ashrul madhkuratu sabiqan, dan itu adalah 10 yang telah disebutkan terdahulu. Illa annahu yakunu qabla zuhri 4 raka'atin. Melainkan akan tetapi ia pada sebelum zuhur itu sebanyak 4 rakaat. Faqad zada, telah ditambahkan atau telah menambahkan at-Tirmidzi fi riwayat hadis Ummi Habibah al-Madhi, pada riwayat hadis Ummi Habibah yang terdahulu, 4 qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya'i wa raka'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Wa lamma sabata fi sahihi walima sabata fi sahihi min hadisi Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan berdasarkan apa yang telah terdapat dalam sahih dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
la yada'u arba'an qabla zuhri. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum salat zuhur. Wa akadu hadhihi rawatibi raka'atal fajri wa huma sunnatul fajril qabliyatu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dan salat rawatib yang paling ditekankan adalah 2 rakaat fajar, dan itu adalah sunnah fajar yang dilaksanakan sebelumnya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waliqauli Aisyah radhiyallahu anha, dan berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, an hataini raka'ataini, tentang 2 rakaat ini, walam yakun yada'uhuma abadan. Beliau tidak pernah meninggalkannya selamanya. Demikianlah pembahasan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.